Oke, baik Ibu lanjutkan. Alat permainan edukatif tersebut tentunya membawa manfaat ya. Ada manfaat-manfaat dari alat permainan edukatif sendiri. Namanya saja edukatif, berarti ada sesuatu hal yang didapatkan pada permainan tersebut. Jadi bernilai edukatif gitu. Ada sesuatu hal yang didapatkan pada permainan tersebut. Nah, apa yang didapatkan? Yang didapatkan manfaatnya itu ternyata ada pengembangan fisik motorik, ada untuk kognitif, kemudian alat permainan edukatif ini juga bisa untuk mengembangkan kreativitas, bahasa, ataupun sosial dan emosional. Mungkin sudah paham betul ya masing-masing aspek ini. Kira-kira kalau untuk alat permainan edukatif yang mengukur kognitif itu seperti apa? Yang bisa untuk mengembangkan kreativitas pada anak itu seperti apa? Misalnya alat permainan edukatif ini misalnya tadi balok-balok. Ternyata balok tersebut bisa disusun sehingga misalnya membentuk sebuah menara atau bangunan, atau mereka susun-susun sehingga bisa membentuk sebuah jembatan berdasarkan kreativitas mereka. Dan permainan-permainan misalnya permainan-permainan yang dapat mengembangkan bahasa, misalnya dari boneka-boneka jari, misalnya mereka bisa sambil berbicara atau berinteraksi dengan boneka-boneka yang lainnya, misalnya begitu. Saya rasa kalian sudah cukup paham ya untuk semua aspek-aspek yang bisa didapatkan dari sebuah permainan itu. Baik, selanjutnya akan Ibu lanjutkan mengenai materi bermain ya. Ini sebenarnya kenapa Ibu sampaikan apa itu, bagaimana lingkungan bermain, apa itu bermain, unsur apa aja yang harus didapatkan dalam bermain, karena nanti harapan saya di akhir perkuliahan ini kalian bisa mendesain sebuah permainan ya. Jadi kalian harus pahami betul apa sih kalau mau bikin sebuah permainan, kalian harus tahu dulu bermain itu seperti apa, unsur-unsur yang harus ada dalam konsep bermain itu seperti apa. Nah, di sini mungkin materi-materi bermain juga perlu kalian ketahui. Nah, di sini materi bermain, satu, ada mainan yang untuk memudahkan ekspresi, ada mainan yang mendorong kreativitas tadi, yang contohnya misalnya menara tadi. Kemudian ada mainan yang memang digunakan untuk mengekspresikan perasaan atau menyalurkan emosi, atau mainan-mainan yang dapat mengekspresikan sifat ekspresi ya, misalnya mainan senjata ya, atau mainan yang ada misalnya tinju-tinjuan. Jadi memang kita perlu menyusun gitu ya. Kalau misalnya kita ingin anak ini misalnya nih, ini nanti kaitannya dengan terapi bermain yang akan Ibu sampaikan. Nah, sebenarnya permainan itu melalui bermain, sebenarnya kita bisa mengatakan bahwa lewat permainan itu sebenarnya itu juga sebagai tempat atau wadah anak atau sarana yang bisa digunakan anak untuk mengatasi masalah-masalahnya gitu ya. Biasanya mungkin di pertemuan-pertemuan awal itu pernah Ibu sampaikan ya, misalnya anak-anak yang punya permasalahan gitu ya, ketika diajak bicara dia tidak mau, misalnya ya, ketika misalnya di konseling atau ditanyai gitu ada apa, dia tidak bisa mengekspresikan. Ternyata ketika dikasih permainan ya, karena masih dunia anak, dunianya juga bermain, ternyata lewat bermain itu dia bisa mengekspresikan apa yang dia rasakan. Nih ya, Ibu pernah bersama dengan teman Ibu waktu menangani kasus anak, jadi kayak perebutan hak asuh gitu ya. Jadi perebutan hak asuh anak ini menurut tantenya gitu ya, dia diasuh memang dulunya sama tantenya, tapi kebetul Ibu jelaskan dulu. Jadi ada permasalahan perebutan hak asuh anak ini
orang tuanya di penjara ya. Kemudian anak ini diasuh oleh tantenya, jadi ada 2 tante. Dulunya misalnya sama tante A, kemudian kesininya diambil oleh tante B ya. Tapi tante A melihat selama anak ini diasuh oleh tante B, kok anak ini tidak disiplin gitu, kok makin manja, terus kemampuan belajarnya menurun, sehingga datang ke kami untuk mengkonsultasikan supaya anak ini diasuh oleh siapa kira-kira yang lebih baik gitu ya. Nah dari situ kita bisa menanyai gitu ke anak lewat bermain ya. Misalnya ada permainan, misalnya ada boneka figure family gitu ya. Jadi ada mainan-mainan dengan gambar-gambar mereka, di mana di situ ada figur ayah ya, ada figur tante. Nah di situ kita bisa sambil main. Ini siapa sih namanya? Ini anak ini tinggalnya sama siapa ya, gitu-gitu. Nah ternyata itu bisa dijadikan sebagai sarana supaya anak bisa dengan mudah menceritakan gitu, tanpa biasanya kan kalau kita tanya ini anak merasa terpojokan, tapi kalau sambil bermain biasanya anak bisa dengan gampang mengekspresikan apa yang dia pikirkan dan dia rasakan. Nah tentunya di dalam terapi bermain tadi, selain anak juga bisa mengekspresikan apa yang dirasakan, ternyata anak juga bisa mencapai tadi ya beberapa aspek-aspek perkembangannya menjadi lebih optimal. Dan terapi bermain ini juga bisa dilakukan tidak hanya pada lingkup di dalam ruangan, tapi bisa juga dilakukan di luar ruangan. Dan mungkin kemarin Ibu sempat ngasih kalian beberapa review jurnal mengenai bermain pada anak berkebutuhan khusus ya. Nah, adapun tujuan terapi bermain tentunya tadi ya seperti disampaikan, menciptakan suasana aman bagi anak untuk mengekspresikan diri mereka. Kemudian nah itu tadi ya, jadi mereka bisa bercerita itu tanpa rasa takut. Biasa kan kalau anak terus ketemu orang dewasa, kalau ditanya itu kadang mereka takut gitu, takut salah, takut kok kayaknya ditanya-tanya tuh ada apa ya gitu. Tapi kalau lewat bermain mereka dengan luwes bisa mengekspresikan apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka rasakan. Nah tujuan terapi bermain juga kita bisa melihat memahami bagaimana sih sesuatu itu dapat terjadi, kemudian mempelajari aturan sosial dan mengatasi masalah mereka. Nah, tujuan terapi bermain ini juga bisa digunakan pada anak-anak yang ini contoh kasus lagi ya. Contoh anak-anak yang misalnya anak-anak yang mengalami pelecehan seksual ya. Bahwa mereka diberikan pembelajaran ya, bahwa mereka harus menjaga ya atau melindungi anggota tubuh mereka. Nah itu kita bisa sambil main gitu. Misalnya kita kasih boneka, ini loh kalian harus tahu kira-kira anggota tubuh mana saja yang tidak boleh orang lain tahu, tidak boleh orang lain itu pegang, bahwa ini adalah daerah pribadi kamu, misalnya apa aja. Nah itu juga bisa lewat bermain gitu. Ya. Kemudian tujuan terapi bermain juga memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk berekspresi dan mencoba sesuatu yang baru. Jadi ya tadi ketika misalnya dia punya trauma gitu ya, takut, merasa malu, kita bisa lewat bermain. Misalnya ada ini misalnya anak ini atau adik ini, atau misalnya bonekanya dikasih nama apa gitu ya, dia sedih, dia sakiti, tapi sekarang misalnya dia disayang oleh temannya, keluarganya. Misalnya di situ kita bisa menanamkan nilai-nilai, dan kita juga bisa mengajarkan sesuatu yang baru buat anak tadi. Jadi pengalaman yang tadinya buruk bagi anak
bisa kita memasukinya lewat pengalaman-pengalaman yang menyenangkan gitu ya. Karena kan tadi unsur bermain itu kan menyenangkan. Jadi kita penyampaian pesan-pesan yang kita ingin sampaikan terhadap permasalahan anak tadi itu bisa tersampaikan dengan situasi yang menyenangkan gitu. Oke, mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kemudian ada bermain pada anak berkebutuhan khusus. Jadi memang kemarin sudah beberapa jurnal juga dan ada beberapa juga yang sudah Ibu baca. Memang Ibu akan jelaskan sedikit. Memang bermain pada ABK ini memang ada beberapa keterbatasan ya. Mungkin untuk ABK yang umum mereka mungkin tidak mempunyai hambatan ya, baik secara perilaku ataupun sosial, misalnya seperti tunarungu atau yang retardasi mental. Mungkin mereka masih bisa bermain dengan teman sebayanya gitu ya, artinya tidak memiliki hambatan khusus. Nah, beda halnya mungkin ya, jadi kalau beda dengan mungkin yang kita tahu sendiri, anak dengan hambatan perilaku dan sosial itu misalnya seperti autis, dia memiliki kekhususan sendiri dalam bermain. Dan ternyata bermain pada anak berkebutuhan khusus ini juga bisa dijadikan sebagai terapi tadi ya. Karena manfaat dari bermain itu kita bisa mengembangkan berbagai aspek-aspek perkembangan dari anak yang bisa dioptimalkan. Nah, seperti yang kita ketahui sendiri, autis itu minatnya sangat terbatas. Kemudian ada repetitive behavior. Kemudian ada juga yang mereka khas pada sensori tersendiri ya. Ada yang takut dengan tekstur halus gitu ya. Kemudian menyukai hal-hal yang berputar, atau dia rigid ya. Kalau misalnya dia makan pakai piring itu aja. Ada kemampuan komunikasi yang terbatas, itu juga dialami oleh anak dengan autis ya. Mereka juga terbatas secara komunikasi dan tentunya akan terbatas juga untuk berinteraksi. Jadi terkadang anak autis ini lebih memilih untuk bermain sendiri, sulit berbagi, atau juga tidak bisa bermain dengan kerjasama. Tapi tentunya bermain pada anak autis ini memang harus diberikan ya. Jadi walaupun mereka memiliki keterbatasan, tapi permainan itu sebaiknya diberikan. Diberikan untuk apa? Supaya permainan tadi bisa mengembangkan aspek-aspek perkembangan pada anak ya. Jadi misalnya dia memang tidak bisa bermain dengan teman gitu ya. Mungkin ya, tapi setidaknya kita tetap memberikan dia kesempatan dia untuk bersosialisasi, walaupun itu kesulitan bagi mereka. Mereka tetap bermain, tapi misalnya di sampingnya ada teman gitu ya. Di sampingnya ada teman, tapi dia tetap dengan mainannya sendiri. Setidaknya permainan yang dia mainkan itu tetap mengembangkan aspek-aspek perkembangan yang dia miliki gitu. Ya, misalnya anak autis itu misalnya masih suka mukul-mukul kan, ada yang flapping, misalnya masih suka tangannya mukul-mukul. Misalnya itu bisa kita gantikan dengan permainan-permainan gitu. Yang tadinya dia tidak mau mukul mukanya lagi, sekarang dia harus mukul benda-benda. Jadi permainan itu bisa membuat mereka lebih optimal lagi mengembangkan aspek-aspeknya, aspek-aspek perkembangan pada mereka. Nah, jadi memang bermain ini memang bisa dimainkan oleh siapa saja, di mana saja, dan permainan ini tentunya dilakukan atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan, dan tentunya ada aspek
aspek-aspek